Lagi ngapain? Kok emang boleh masih bangun jam segini? Kan aku males, aku harus kayak gini nih kan. Kenapa dia bergerak sendiri deh kamera ini? Guys, aku nggak tahu ya ini bakal lancar atau enggak. Kalau misalnya lancar, alhamdulillah ya. Kalau enggak, juga nggak tahu lagi ya. Guys, aku sebenarnya cuma mau bentar doang showroomnya. Aku bentar lagi udah mau bobo. Tapi kalau kayak gini caranya, kalau banyak yang nonton, mending kita showroom. Jam berapa sih sahurnya? Jam 3 atau jam 4? Jadi dari tadi aku tuh lagi nih skenarionya aku lagi kayak gini ya. Aku semana-mana apa. Itu adalah skenario yang dari tadi aku lakukan. Dan sekarang aku mau live. Phone aku tuh lagi kayak annoying banget. Terima kasih diskonnya. Dari siapa ini? Dari Kak Fandi, thank you. Sleep room. Sleep room. Jangan bobo dong. Kan aku udah live. Jadi hari ini tuh aku ada kegiatan tadi. Tadi aku siang ada kayak photoshoot gitu. Terus karena kayak hari ini tuh nggak keringetan kan. Jadi ya udah aku nggak keramas. Ini rambut aku masih curly. Tapi karena udah bobo-boboan jadi berantakan. Sebenarnya aku udah nggak pengen taruh boneka ini di kamar aku deh. Kayak aku pengen taruh di mobil aku aja. Tapi kayak sebenarnya berguna banget sih boneka ini ya. Karena kita growing up tuh gak perlu lagi tidur sama boneka, iya nggak? Karena aku udah nggak butuh lagi boneka, maaf banget. Aku sudah besar. Nggak ya guys, piyama aku bukan ini doang. Ini kebetulan aku lagi live pakai piyama yang sama terakhir aku pakai piyama live-nya. Sleep call berkedok show. Habis kayak gitu, maaf. Aduh, jelek banget, maaf ya. Nggak bermaksud. Tau gak sih guys, muka aku tuh gampang banget merah ya. Kayak aku ketawa aja atau kayak aku ketawa yang ngakak banget tuh bisa merah. Kenapa kayak gitu ya? Aku nggak suka merah. Tapi ini enggak, jadi aku nggak boleh ketawa supaya muka aku nggak merah. Kayak atau enggak kayak kepanasan aku tuh kayak badan aku tuh ringkih banget, kayak badan aku tuh sangat amat fragile dengan panas atau ya dengan panas, temperatur yang panas gitu. Jadi kayak dia tuh gampang buat merah, atau kalau kepanasan karena gerah merah, kepanasan karena kepanasan karena matahari.
Kayak waktu itu pas di Bali, aku pas acara di Femen itu, aku ini apa namanya, aku kena matahari, kupingnya tuh merah banget. Kayak kenapa kayak gitu aku juga nggak tahu. Sebenarnya aku nggak biasa nyisir ya, tapi karena rambutnya kita lagi bagus terus nyisir. Wah, rambut aku ya halus banget tuh. Aku pengen rambut aku sehari-hari kayak gini bentukannya, bisa nggak sih? Orang-orang mau rambut lurus ya, aku tahu. Aku mau rambut nggak keriting sih ini, aku mau rambut aku wavy, naturalnya tuh wavy. Kayak aku suka rambut lurus, aku juga suka, tapi kayak udah bosen. Aku pengen rambut yang bergelombang, ya nggak sih? Kayak bosen banget. Jangan sampai keribo juga, aku nggak mau keribo. Kayak aku nggak cocok deh keribo. Terus aku udahan kalau misalnya nge-lag, tapi kayak kalau udah malam kayak nggak nge-lag sih, tapi misalnya aja kalau misalnya nanti nge-lag, kita udahan. Redmi ya, Redmi. Terima kasih diskonnya Kak Piko. Tadi ada lagi ya. Dor. Kaget gak? Let's get married in Vegas. Cepat post hayang jajan nanti ya. Kalian tahu yang namanya prime time. Terus juga aku kan kemarin baru post TikTok. Aku tuh kayak kalau misalnya mau post TikTok, itu tuh harus tahu jaraknya gitu loh. Jangan kayak langsung blok blok blok. Nanti viewsnya sama likesnya tuh ada yang dikit. Jadi aku harus kasih jarak supaya nanti gitu. Nggak tahu sih sebenarnya aku tekniknya bener atau enggak ya main TikTok. Aduh, sebenarnya aku kayak udah capek banget jujur main TikTok. Aku udah kayak nggak suka ngepost itu lagi soalnya kayak aku nggak suka komen TikTok. Aku cuma suka nonton doang sekarang, sama bikin ya udah. Tapi kayak sekarang aku setiap apalagi kan komen TikTok lagi pada nyebelin banget ya. Jadi aku sekarang kayak pengen membiasakan diri buat kalau udah upload TikTok aku nggak mau liat komennya, kecuali kayak udah lewat itu semua. Ya bener, aku tuh udah overuse banget, udah nggak lucu. Awalnya tuh oke lucu, tapi kayak makin lama tuh makin udah nggak lucu. Kayak oke gue sayang Ola sahabat gue, tapi kayak udah nggak lucu lagi. Yang lain lah, bosen loh. Mana kan kita manusia diciptakan, dikasih otak sama Tuhan, bikin yang baru, yang kreatif lah. Gitu aja sih. Jadi tadi tuh aku ketemu filter di TikTok yang kayak pas aku pakai aku berasa kayak Giselle Espa. Terus tadi pas aku pakai beneran. Jangan lucu, nanti aku oleng. Kamu pantas buat oleng.
Terima kasih diskonya ya. Dari siapa nih? Dari Kak Akil. Woi, terima kasih ya, kok belum tidur. Guys, kan tuh kenapa sih belum tidur? Kan tuh emang mau nunggu sampai sahur atau gimana sih? Kan tuh konsep sahur tuh bukannya tidur dulu terus bangun baru makan ya? Atau kayak takut kebablasan, takut capek bangunnya. Tapi sebenarnya aku bakal jadi orang yang bakal bangun sih. Aku nggak bakal tidur. Soalnya kalau aku tidur, biasanya nih aku pulang kegiatan malam kayak jam 12 itu, so aku harus nyampe bandara besoknya harus nyampe jam 4 atau jam berapa gitu. Aku nggak bakal tidur. Soalnya kalau aku tidur aku bakal kayak capek banget. Kayak aku bangun bakal yang capek, terus jadi capek gitu. Jadi mending kayak ya udah kita capein sekalian biar nanti di pesawat bisa bobo. Kayak ngerti gak sih? Misalnya aku pulang besok aku harus ke bandara pagi, jadi aku mending kayak packing, mending bersih ngapain gitu daripada aku bobo. Soalnya kalau kalau misalnya kalau misalnya aku bobo nanti bangun-bangun tuh tidurnya cuma bentar kan. Oke, capek banget, mending nanti kita tidur aja di pesawat gitu. Itu bukan Xiaomi, jangan kena kampung ya, ini Xiaomi, ini Redmi ya, Redmi Note 12 ini ya. No, 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 no. Poninya jelek, nggak suka. Guys, aku udah bosan pakai poni deh. Aku udahan aja kali ya. Kita udahan aja kali ya main poni-poniannya. Main poni-poniannya. Terima kasih diskonya. Dari Kare, thank you. Kenapa ya kok bisa jam segini aku masih seger ya? Enggak sih, udah ngantuk. Tapi kayak menolak gitu loh, menolak tidur. Tapi pengen tidur sebenarnya. Aku kayak udah bilang ke orang-orang yang aku ajak chat kayak bobo dulu ya, terus tiba-tiba aku sekarang showroom. Apa coba mereka bakal mikir apa? Pasti mereka bakal memikir aku pembohong. Ya udahlah, tidak ada yang sempurna di dunia. Aku jelek banget tuh kayak gini, sumpah. Gelap mukanya. Maaf, gimana cara matinnya? Guys, gimana cara matinnya guys? Oke. Jelek banget. Kenapa aku jelek banget? Udah enggak. Aku harus kayak gini biar ratingnya bagus. Tapi aku mau sandaran, aku tidak mau tegak-tegak. Jadi orang kamu, iya maaf ya. Dibalikin kan. Udah, aku mau bobo aja. Aku mau live sama bobo. Jadi kalian tuh yang kayak, tau gak sih, yang orang tuh live sama bobo di TikTok. Terus kayak kalian tuh kayak jagain aku gitu loh. Kayak kalau misalnya ada apa-apa kalian harus bangunin aku. Ngerti gak sih? Kalian kalau penasaran cara aku bobo gimana, jadi aku kalau bobo biasanya ini kan ada guling, ini bantal, aku kayak gini. Good morning.
terus ini kan sampai aku kan kaca kan, aku kayak pertama suka ngaca. Oke, hal pertama jadi hal pertama yang aku lihat pas aku bangun adalah aku ngaca, karena aku udah kaca tuh, lihat kan. Jadi setiap bangun kita harus ngaca karena kita cantik. Nggak ngecek HP lah pasti. Oh iya deh, yang bener, ngecek HP pertama, ngaca kedua. Aku kayak ini jelek banget sumpah. Aku kayak gembel. Pemandangan 10 tahun lagi. Yang boneng. Yang boneng loh. Cakep banget sama ponin. Jadi maksud kamu kalau aku gak ponin aku gak cakep gitu? Apa maksudnya berantem? Udah capek main galak-galaknya. Tuh casing bisa buat jajan. Gak bisa, maaf ya. Tidak bisa buat jajan. Yang ada kamu dipukul sama mbak-mbaknya atau ibu-ibunya atau mas-masnya atau bapak-bapaknya yang jualan. Guys, aku lapar deh, kenapa ya sejam. Makanya kenapa aku selalu paksain tidur jam itu. Aku suka lapar padahal udah makan. Aku selalu lapar. Makanya kadang untuk menghindari rasa lapar aku selalu tidur. Maaf ya, aku keceplosan kayak kata itu udah ada di kamus kotak otak aku. I think he did it, but I just can't prove it. Sejauh sini sih jam segini tuh masih nge-live gak sih mereka? Gak apa-apa, yang penting gak ketahuan gue pakai. Tapi kadang kalau video call suka keceplosan. Kadang ya kalau misalnya video call udah asik banget pasti keceplosan. Semua maaf banget ya untuk kakak-kakak atau adik-adik atau ibu-ibu atau kakak-kakak sekalian. Kalau misalnya kadang aku tuh serem banget kayak gini. Kalau misalnya aku tuh kadang suka keceplosan. Karena kayak lo tuh asik banget, gue sampai udah keasikan, sampai udah enjoy. If the sun refused to shine,
Baby, would I still be your lover? Bisa aku acting nangis. Ini harga mobilnya. If the sun refused to shine, baby, would I still be your lover? Would you? Makan noh, boba noh. Baby, would I still be your lover? Would you want me there if the moon went dark tonight? Isinya akun jahat. Iya, memang. Akun-akun pembuli tuh di sini semua nih. Woi. Masa udah ada yang ngepost Desi sedih. Jangan tertipu. Baby, would I still be your lover? Would you want me there if the moon... Guys, tunggu, aku ada kontaknya Ola gak ya? Jadi, tahu gak sih, aku tuh sama Ola, jadi pas waktu aku yang main sama Ola berdua itu, Ola tuh kasih tahu aku satu lagu yang kayak kita tuh lagi ngobrol tentang lagu gitu-gitu kan. Abis itu, tapi takut. Takut. Aduh, semoga nggak. Tuhan, semoga aku nggak takut. Ya jadi ceritanya kita kan si Ola kan lagi ngobrol gitu kan sama aku kan. Terus lagi kayak ngobrol, lu suka lagu Indonesia nggak sih gitu-gitu kan. Terus aku bilang suka, ada beberapa yang gue suka gitu. Terus Yola tuh kayak kasih rekomendasi lagu gitu. Lagunya tapi aku lupa, maka lagi mau nanya dia. Jadi ada satu lagu yang Ola kasih, apa ya judulnya ya? Serem banget sumpah. Ntar kan harus tahu dulu apa ya? Nggak dibalas aja si Ola kemana dah? Nah kalau kalian ini baru, kalian harus tag Ola. Oh, lagunya takut, aku nggak mau dengerin tapi kamu yang searching aja sendiri. Lagu Payung Teduhnya Resah, ada yang tahu nggak? Nah, jadi kan pas aku kan dengernya di mobil, aku kayak
waktu Allah suruh aku dengerin kan, takut. Takut. Bentar guys, sumpah beneran ini nggak bohong. Jadi kan aku dengerin awalnya kayak masih ini lagunya tentang apa ya, aku lihat liriknya gitu kan. Aku nggak mau baca komen, bodo amat, bye, aku tutup komennya. Jadi kan aku lihat liriknya, terus aku dengar lagunya, terus Allah tuh suruh aku dengerin dulu. Terus tiba-tiba aku tuh kan penasaran lagunya tentang apa gitu kan. So aku baru tahu waktu lirik yang aku takut banget. Kenapa aku ngomongin ini ya? Tuhan lindungi. Oke, kita harus setel lagu happy supaya aku nggak takut. Sebentar ya guys. Ya. Jadi aku pas lagi lirik yang ada lirik aku melayang di atas pohon, tahu kan itu, kalau kalian tahu lagu Resah Payung Teduh, aku lah ini tentang yang ada di atas pohon, ini apa, ini burung gitu. Terus kata Lola, enggak, awalnya liriknya apa sih guys, yang apa, yang melayang-layang di pohon, di atas pohon. Abis itu aku kayak, oh ini lagu di atas pohon. Terus kata Lola, enggak, di atasnya pohon gitu. Terus di langit apa burung, gitu kan. Terus kata Lola, enggak. Terus aku, orang meninggal, orang bunuh diri. Terus Ola katanya, iya serem banget. Terus got the headlights, summer's a night, as always running 20 to bed in bones. Never got the dice, and show the eyes, what doesn't kill you to Texas. Takut tuh, kayak langsung parno banget guys. Kenapa ya? Kayak ada energi jahat, aku langsung takut. Terus ternyata lagunya beneran kayak gitu, itu diceritain sama Ola. Katanya itu mereka tentang lagi pacaran terus naik ke gunung, terus mereka tiba-tiba kepisah, terus ceweknya resah, iya ceweknya tuh kayak putus asa, terus dia jadi gantung diri, terus cowoknya resah gitu. Takut banget. I don't wanna keep secrets just to keep you, and I snuck into the garden gate every night that summer to steal my fate. And I scream for whatever it's worth. I love you, ain't that the worst thing you ever heard? He looks up, grinning like a devil, it's you. The shape of your body is blue. The feeling I got in it's cruel summer, it's cruel. That's what I tell you, no rules. Unbreakable heaven, but it's a cruel summer. I'm drunk in the back of the car, and I cry like a baby coming home from the bar. Oh, said I'm fine, but it wasn't true. I don't wanna keep secrets just to keep you. And I snuck into the garden gate every night that summer to steal my fate. And I scream for whatever it's worth. I love you, ain't that the worst thing you ever heard? Oke, aku udah gak takut. Terima kasih Kak Ci Taylor sudah menemani aku. Ya pokoknya gitu guys, aku cuma mau cerita doang tentang lagu itu. Tapi menurut kalian lagu itu serem gak? Serem? Kalian tau gak sih artinya sebenarnya? Atau kalian baru tau pas aku kasih tau sekarang? He looks up, grinning like a devil, it's you. Shape of your body. Kayak aku harus dengerin lagu ini karena aku takut. I was in your side, you got me alone, you found me. Biasa aja, jangan gitu dong, aku takut beneran. Apa lagu yang serem? Menurut aku lagu itu, aku takut. Slow next
Tahu lagu ini gak? You drowning. Ganti jazz gue nggak tahu ya. Ya udah, kan aku tahu, yang lain juga tahu. Me to places never been, till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. That you never loved me, or her, or anyone, or anything. Yeah, I knew you were trouble when you walked in. Shame on me now, put me to places I've never been, till you put me down. Oh, bentar guys, aku lagi bahas sesuatu yang penting. Mau sampai jam berapa? Sampai semutnya aja sih. Apaan sih? Gak mau dengerin Red, maaf ya. Aku kan tadi buka Twitter ya, aku bukan mention. Terus udah gambar serem, aku gak mau lihat. Aku benci kalian, aku benci. Aku benci. Lihat gak muka aku marah. Udah tahu takut. Ya kan level ketakutan orang-orang beda-beda. Kamu takut ditinggal Oshigret, aku enggak. Ya aku takut sama lagu itu, kamu jadi nggak boleh kayak gitu. Kamu takut Oshi kamu Gret, aku masih sabar ya. Aku takut sama lagu itu, kalian kalau misalnya aku Oshi lu Gret itu kan nanti dimarahin. Baby like a daydream, walking with his head down, I'm the one he's walking to. Call me what you want, yeah, call me what you want to. My baby fly like a jet stream, high above the whole scene, loves me like I'm brand new. Gak usah bahas Gret. Kenapa sih? Semua orang juga akan Gret nanti. Kayak jangan bahas mati, terus semua orang juga bakal mati. New hair? No, it's my old usual hair.
Maaf ya kalau hari ini aku lagi nyebelin. Apa aku udahan aja ya? Aku kayak lagi bitchy banget. One thing right, I did one thing right. Pargoy, oke? My baby's like a daydream, walking with his head down. I'm the one who's walking too. Oke, gue Sajen M. Aku butuh orang-orang kayak gini di hidup aku. Kamu mau daftar ada di kehidupan aku seumur hidup gak? Pargoy kenapa sih? Iya kan, kayak his initial on a chain round my neck, chain round my neck. Not because he owns me, because he really knows me. And I recall late November, holding my breath slowly. I said, "Did you save me?" Baik yang mau. Siapa yang menciptakan Pargoy? Siapa ya? Nggak tahu deh. Mood kamu lagi gak bagus? Enggak, hari ini lagi bagus, maka aku mau showroom. Kalau agak jadi berarti puper. Ini contoh orangnya tidak bisa menerima aku apa adanya. Butuh takut kebuka lagi fotonya. It was sunny. Jangan dibanting, aku cai Kang. Tadi siapa tuh ya? Untuk 23.000 orang di sini yang tadi ngerasa mention aku pakai foto horor, aku benci kamu. Aku benci. Minta maaf dulu, baru aku maafin. There goes the last one. Kan menyakiti hati kecilku. Emang boleh menyakiti hati mungilku? I had a wondrous time, ruining everything. Minta maaf dia sama Tere. Iya. Enggak buat foto Kak Indah juga. Aduh serem banget. Nggak mau Udah aku udahan aja. Nggak mau ya. Nggak mau. Pukul ya. Jangan gitu. Takut aku bobonya sendiri. Mirror selfie.
ever seen. She had a marvelous time, ruining everything. Marvelous time. Siapa mau request lagu? Tapi lagunya yang aku tahu aja, yang aku nggak tahu nggak aku play. Emang kalau mau tidur harus cantik? Harus. Think you understand me. Gak mau lagu resah. Aku nggak suka lagi lagu itu, aku takut. Don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide, but I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die, and I'll be on. Semuanya. We can't be friends, but I'd like to just pretend. Wait until you like me again. Wait for your love. Wait for your love. Me and my truth, we sit in silence. Baby girl, it's just me and you. Apa maksudnya ada yang komen drunk text apa enggak? Drunk text lagu kah? Kan dengerin Ariana gak? Coba dengerin album baru mereka deh. Album baru dia ada judulnya Eternal Sunshine. Good. Said we can't be friends, but I'd like to just be. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love. Aku baper banget sama lagu ini, aku mau nangis denger lagu ini. How much you made of me, I know like how you paid me. Hah? Ada yang komen Stop Taylor OMG. No. I love Taylor with all my heart. You cannot tell me that. Jadi jangan takut ya. Iya, makasih ya. Makasih udah nemenin aku ya. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers. Ini bukan lagu Taylor ya, Kampung. Ini Ariana ya. Biasa, itu dia anti Swiftie deh. Udah denger belum We Can Be Friends? Bukan, intro The End of the World versi remix. Maaf ya kalau aku suka ngatain kalian kampung. Kadang soalnya kalian bertingkah kayak orang kampung. Dan gitu makanya. Marah-marah mulu si jamet kota. Aduh, sakit hati aku pengen jamet kota. Ya udah deh, daripada dikatain anak kampung mending jamet kota. Mau dengerin lagu apa lagi? Rex Orange boleh banget. Bentar, gak mau ah. Mau dengerin ini aja, lagu terenak sedunia. Kedengeran gak lagunya? ROC, oh my god. Here we are, our Rex Orange girly.
Saturn, oke. Abis itu Saturn ya. Seza juga bro. Guys, walaupun aku suka kalian ngatain kalian anak kampung, suka ngatain jamet, terus aku suka, aku sayang, itu love language aku tuh ngatain, jujur. Aku nggak suka ngatain kalian alay. Tanya Ola udah berapa ribu kali aku katain dia anak kampung, anak alay. Sayang itu artinya. But I love you like you need me to. Messy. Aku katain lu artinya aku sayang. Kalau orang malah nih ya, kalau konsep aku ya, kalau sama orang yang nggak dikenal nggak boleh asal ngatain aja. Jadi kalau misalnya aku udah ngatain kalian, berarti kalian udah termasuk list orang aku sayang di dunia ini. Iya kan? Logikanya iya dong. Masa kalian baru ketemu sama satu orang yang kalian gak kenal sekarang langsung katain? Iya gak sih? Harusnya akrab dulu kan. Tapi sorry kalau misalkan nggak merasa seakrab itu, aku sih udah merasa seakrab itu ya. Nggak tahu. Jadi gitu deh. Jadi salting. Guys, aku kan nih mau nanya jujur. Kan aku kan image-nya di JKT bukan yang kayak lucu sih, aku lucu kan, iya kan, lucu kan, tapi aku tuh bukan kayak yang bisa lucu imut terus gitu loh. Tapi kalau misalnya aku mau bertingkah seperti itu, apa kalian tuh nggak geli kan? Atau kalian tuh ngeliat aku tuh kayak gimana sih, branding aku tuh di mata kalian tuh gimana sih sebenarnya? Aneh kah, atau kayak lucu WKWK atau lucu imut gitu loh? Aku tuh bingung banget sebenarnya. Jadi kayak karena aku bingung harus bertingkah seperti apa gitu. Kadang aku mau bertingkah lucu, takut orang tuh geli gitu. Mau bertingkah jamet banget, jelek gitu, tapi kayak takut orang tuh kayak, kok Jesse kayak gini sih? Nggak, ini bukan overthink atau apapun, cuma kayak introspeksi aja. Kayak kayak umur itu lagi identitas krisis, lagi krisis identitas guys. Jadi kayak harus butuh validasi dari orang. Kalian lah orang yang aku maksud. Woi, ada yang personal banget nih ngatain alay lo kampung. Woi, personal banget tuh, jangan gitu. Kampung gue di Jakarta, kampung lo di mana? Tumben kalem kemarin. Iya. Kayak kadang ada momen dimana pengen diem aja gitu, pengen kampungnya di Melbourne. Takut. Sip. Maaf. Jadi sih udah maling ayam. Aduh, si maling ayam. Jam segini maling ayam. Tidak boleh kata kasar ya. Di sini yang kata kasar party pooper, lu gak diajak yang kata kasar. Bye. Gak usah nonton lagi. Kalau suka sama orang tuh harus bagaimana reaksinya? Pertanyaan bagus. Guys, aku lagi pengen kayak lagi otak aku kayak lagi mood banget buat jawabin pertanyaan orang-orang. Boleh gak kalian kayak kirim aku pertanyaan? Tadi ada yang nanya kalau misalnya suka sama orang tuh harus bereaksi seperti apa. Itu sebenarnya tergantung perspektif orang-orang ya. Tergantung personality dan branding yang kalian bikin juga di hadapan orang-orang gitu. Kalau misalnya kalau aku kan ya kayak gini kan. Kalau aku suka sama orang, aku bakal, tapi tergantung lihat orangnya dulu. Orangnya tuh dia tuh pendiam kah atau dia tuh aktif kah gitu. Jadi benar-benar harus
lihat sikon juga. Kalau misalnya ya aku naksir sama orang yang pendiam gitu, aku bakal apa ya, aku bakal kalau dia pendiam, malu gitu, aku bakal cenderung buat lebih make the first move sih, karena kan ya kan suka duluan gitu kan, jadi ya kayak gitu menurut aku. Tapi kalau misalnya menurut kalian orang itu tepat dan deserve rasa suka pantas mendapatkan rasa sayang dari kalian, kayak kenapa nggak kalian tunjukin? Nggak apa, kadang tuh nggak salah juga buat confess, kayak kadang nggak semuanya harus di-confess, tapi balik lagi, kalian tuh confess buat apa? Buat mengharapkan hubungan atau kayak ya udah biar lega aja gitu. Kalau misalnya buat mengharapkan hubungan tuh agak susah ya kadang tuh takut ya, jadi risky juga. Jadi itu bisa kan pikir lagi, kayak worth it gak gue confess gitu ke dia. Tapi kalau misalnya buat lega doang, kayak buat aduh ini perasaan ganjel, beban banget nih, pengen banget gue utarakan langsung ke orangnya, jadi ya udah confess aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada kayak kalian tipe penganut ya udah lo diem aja, gue suka, gue nggak bakal ngapa-ngapain lo, terserah mau ngapain, gue tetap bakal suka sama lo. Kalau kalian penganut kayak gitu ya udah cukup yang kayak pengamat dari jauh, oke. Kalau dia gak suka balik, emang di hidup ini tuh nggak semuanya tuh harus berbalas gitu. Kayak dunia itu nggak revolves around lo doang gitu. Jelek banget, aduh mau banget ya, lagi Pluto projector banget nih. Kayak nggak semuanya tuh tentang kamu gitu, jadi nggak apa-apa sebenarnya. Itu adalah justru itu bisa menjadi proses justru itu bisa menjadi proses pendewasaan. Kayak misalnya kalian ditolak sekarang nih, kalian cinta kan gak berbalas, ya nggak apa, justru itu malah kadang bisa jadi itu adalah sebuah petunjuk kalau misalnya orang itu tuh kayak she or he or they were not the ones for you gitu loh. Kayak mereka tuh nggak cocok, makanya kayak Tuhan tuh kasih petunjuk, oh ya udah dia nggak suka balik sama lo, berarti he or she is not the one gitu. Menurut aku sih kayak gitu ya. Jadi kayak ya udah, you gotta move on. Atau kalau misalnya kalian tetap kayak mau suka walaupun gak berbalas, ya udah terserah. Kalau beda agama, sebenarnya kayak ntar ini back soundnya nggak mendukung buat lagi kayak gini. Kalau beda agama, jujur aku belum pernah ngerasain beda agama ya. Tapi kalau dari yang kayak temen-temen aku yang di luar, yang pernah aku denger ceritanya, maaf banget aneh. Kalau misalnya nggak ada yang mau pindah atau tapi maaf banget ya, ini in my opinion ya, jangan serang aku ya kalau misalnya ini salah atau kalian gak setuju, maaf banget. Jadi ini benar-benar opini aku, jadi kalian nggak apa-apa kalau nggak setuju, jadi nggak apa-apa. Jadi kayak maaf banget. Kayak kalau misalnya masih main-main ya, kalau menurut aku kayak ya udah aja nggak sih. Tapi kadang ada orang yang mindset tuh date to marry gitu kan, ada kan kayak gitu. Ya sebenarnya agak susah sih ya, kecuali kalau emang misalnya mereka tuh udah ngobrol, udah kayak discuss, jadi kedepannya mau gimana, apakah dia mau pindah atau gimana gitu. Jadi ya jomblo ya berarti. Kalau iya asli coy, di TikTok juga gitu, si iye kasih advice padahal dia nggak berpengalaman. Tapi kayak kadang tuh aku suka kayak membayangkan gimana kalau gue tuh di posisi mereka gitu, jadi gitu. Nah jadi kalau cinta beda agama, jadi ya kalau misalnya emang nggak ada yang niat buat kayak pindah ke apa gitu, tapi emang mau sampai nikah, ya emang susah sih. Kalau kayak gitu ya emang harus diudahin secepat mungkin, soalnya kayak semakin banyak kenangan yang lo bikin sama dia tuh bakal semakin sakit, bakal semakin susah buat ngelepasin ya kan. Jadi ya walaupun emang sebenarnya susah banget, kayak makanya kadang tuh kalau misalnya like
tahu ada cerita tentang cinta beda agama tuh emang gak tega banget jujur, kayak kenapa harus dipertemukan gitu, kayak kenapa harus bisa dibikin bisa, kayak kenapa harus bisa jadi, kenapa dari awal kayak ya udah takdir tuh nggak usah kayak gitu. Tapi ya gimana ya, gimana cara biar stop gak dekat. Jujur aku belum tahu juga cara yang ampuh buat menghilangkan rasa kayak gitu. Walaupun kadang aku juga suka kesel, mungkin kan tahu temen aku ada namanya Cika, dia juga selalu gak enakan banget sama orang, aku kayak suka kesel. Tapi kayak sebenarnya di diri aku sendiri tuh juga nggak kayak, maksudnya diri aku tuh juga kadang kayak gitu. Gimana caranya menurut aku, ya kalau misal kayak tahu value, tahu harga, bukan harga sih, apa sih, tahu value kamu aja sih, kayak kamu juga manusia, kamu punya hak, kamu berhak buat apa ya, buat mengutarakan pendapat kamu, mengutarakan opini kamu gitu. Jadi nggak apa-apa, it's okay to say no, it's okay to nolak gitu, apapun yang menurut kamu tuh not good for you, ngerti kan? Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa sih, kayak aku tahu aku juga sebenarnya people pleaser banget jujur. Oke, kayak selalu sering banget merasa nggak enakan sama orang, aku takut kayak mengecewakan, takut apa ya, takut takut bikin dia tuh merubah pandangan ke kita gitu. Aku sering banget juga merasa kayak gitu, kayak itu tuh hal yang normal gitu. Tapi ya mau sampai kapan nyenengin orang terus, mau sampai kapan lo people pleaser terus, jadi gitu. Dia kan dengerin bocah 18 tahun ngomong gini kan, beneran gak sih? Are you guys for real? Tapi makasih ya. Bisa gak temenan sama mantan? Tergantung kamu tuh putus sama dia tuh baik-baik atau gak baik-baik. Atau enggak kayak, kalau di ini opini aku ya, balik lagi ini opini aku ya. Jadi kalau misalkan gak setuju ya gak apa-apa gitu, aku juga gak apa-apa kan, orang bebas berpendapat. Kalau aku selagi dia tuh, ya kan orang putus biasa beda-beda ya, ada yang baik-baik, ada yang ada masalah gitu. Kalau misalnya ya logikanya kalau misalnya putusnya baik-baik, kenapa harus nggak temenan lagi, kenapa harus lost contact dan lain-lain. Oke, takut menyinggung pasangan yang sekarang gitu, tapi kayak lebih kayak set boundaries aja sih, lebih kayak ya udah tahu batasan masing-masing. Lo udah bukan punya gue udah bukan punya lo, jadi kayak ya udah aja nggak sih. Kok nggak nyala sih gitu. Nggak apa-apa temenan yang asalkan tahu batasan weh. Putus karena restu orang tua, tapi kan nggak direstuin buat nggak teman, tapi kan nggak tapi kan belum tentu nggak direstuin buat temenan, buat nggak temenan. Ya kalau masih bisa temenan ya nggak apa-apa. Kalau udah orang tua sih susah sih ya, kan juga mereka yang memberikan izin buat segala macem gitu. Ya udah. Kalau yang LDR kalian harus memperkuat komunikasi aja sih ya. Kalau LDR ya susah sih LDR ya, yang penting harus tetap jaga kepercayaan satu sama lain aja, terus juga masing-masing tahu diri, jangan berulah gitu-gitu nggak sih? Suka sama pacar orang wajar, aku sebenarnya apa ya, aku juga nggak boleh kayak kita tuh nggak berhak ngelarang orang tuh mau suka sama siapa kan, mau dia pacar orang, mau dia istri orang, mau dia suami orang. Ya suka mah, kalau aku kalau perasaan suka tuh ya udah nggak aja nggak sih, asalkan apa yang masalahnya adalah apa yang bakal kamu lakuin dengan perasaan itu. Apakah
kamu bakal berbuat kalau misalnya dia tuh udah punya orang kan, ya kan logikanya nggak boleh dong. Tapi kalau perasaan nggak bisa nggak bisa denial. Kalau suka mah ya udah suka aja, tapi ya tahu batasannya gitu loh, kayak ya ya tahu batasan aja. Ya kalau dia udah punya pacar, masa iya lu confess, masa iya deketin, ya itu udah pinter, udah pada gede udah ngerti lah, masa gitu aja harus diajarin. Soalnya kalau perasaan tuh emang nggak bisa diatur atur. Kayak misalnya aku suka sama kamu, tapi orang tuh bilang jangan suka sama jangan, ya kan nggak bisa. Kalau emang udah suka gimana? Iya, ya udah cukup suka dalam diam aja. Terus tergantung mau mau kalau dalam diri kamu sendiri pengen cari orang lain atau emang pengen berlarut-larut dalam cinta dalam diammu, itu up to you, man. Guys, aku ganti Yoshi. Kok kamu ganti Yoshi? Emang tadi Yoshi kamu siapa? Yoshi kamu aku, terus kamu ganti, kenapa kayak gitu? Ditinggal nikah. Maksudnya kondisinya gimana dulu? Maksudnya ceritanya tuh kayak gimana dulu? Kayak situasinya kayak gimana? Apakah kamu lagi pacaran sama dia sebab kamu ditinggal nikah diem-diem, atau kayak kalian tuh nggak deket terus sebab ditinggal nikah, kayak apa? Maksudnya gimana? Ini lagi situasi gaswat atau situasi apa? Telepon aja biar jangan gitu, aku baper lah kayak gitu lah nanti. Oh iya, hidupin lagunya. Maaf ya, kok mati sih? Kenapa sih kok mati? Guys, aku live sampai jam berapa ya? Udah mau udahan belum? Udah mau udahan belum? Belum. Oke. Aku mah ngikut kalian deh. Tuanku mah rakyat. Kan kalian lah rakyat tuh. Udah ngantuk belum? Sebenernya belum sih, tapi kayak harus dipaksa tidur. Bentar aja, gak apa-apa deh, bentar aja. Another version. Tanya lagi dong, aku pengen merasa berguna dan merasa si paling pakar gitu. Tapi jangan tentang cinta-cintaan deh, yang lain deh. Bosan cinta-cintaan mulu, hidup ini nggak semua tentang cinta. Tentang personality kah atau apakah gitu. Besok kegiatan besok tapi malam, jadi kayak nggak apa-apa kalau misalnya aku bangun siang. Cara mengatur waktu, aku belum jago ya tentang itu, jadi aku nggak berani. Sabtu perform, iya aku off air. The man out of the city, not the city of the man. You take the man out of the city, not the city of the man. Pertemanan bertiga
Kenapa kamu merasa left out kah? Sama aku juga people pleaser. Hari ini warteg di malamnya, nggak tahu deh. How to overcome my overthinking? I honestly haven't found the answer, so can't answer to that. Katanya kita mau Saturn, kok nggak Saturn? Ini dia sih Saturn. Capek gaji people pleaser. Maaf ya, tadi aku nge-lag dikit karena lagi habis baterainya. Kalau misal kangen Osi, kamu bisa video call, kamu bisa meet and greet, bisa nonton showroom, bisa nonton show. Cara balikin performa itu dengan apa maksud? Cara pertahanin pertemanan. Kalau pengalaman aku ya, misalnya siapa contohnya Ola gitu, aku udah temenan sama Ola udah lama banget. Udah berapa tahun yang lalu ya? Udah lama pokoknya. Cara aku biar bisa masih berteman sama dia, nggak tahu ya, mungkin karena aku tuh masih satu lingkungan kali ya. Jadi mungkin kalau misalnya masih satu lingkungan tuh mungkin masih gampang ya buat ngobrolnya. Tapi kalau misalnya yang udah beda lingkungan kayak apa ya, teman SMP aku gitu, teman SD tuh sebenarnya tuh ada beberapa itu yang masih kontekan, beberapa itu udah enggak. Jadi kalau misalnya aku sama yang teman-teman yang aku masih kontekan itu ya paling mutualan di IG, suka reply story gitu kali ya. Soalnya temen aku tuh kayak gitu. Terus kalau misalnya ulang tahun ngucapin, suka ajak jalan gitu. Cara orang biar tertarik sama kita, jujur aku nggak tahu juga ya caranya ya. Kayak aku juga kan nggak tahu, kayak kan aku juga sering banget nanya kayak kalian tuh tertarik sama aku tuh karena apa gitu, apa yang bikin orang tuh apa ya, Oshin Jessie lah apalah. Aku tuh nggak tahu aku tuh berbuat apa. Kayak yaudah aku jadi diri sendiri aja. Mungkin kamu harus jadi diri sendiri aja kali ya, soalnya pasti ada gitu orang yang bakal suka kamu. Jadi nggak usah kayak yang balik lagi people pleaser. Kamu nggak usah jadi kayak, nggak usah memenuhi kemauan orang gitu loh, karena they're not the real ones. The real ones itu yang bakal suka kamu apa adanya. Kamu kalau merasa bosan atau lonely bisa ngapain? Aku chat teman-teman aku sih. Ngerti sih, walaupun misalnya kayak merasa baik teman, tapi kayak nggak jarang juga feeling lonely. Jadi aku biasanya ya chat teman aku atau nonton TikTok. Iya, tadi sebenarnya mau bentar doang tapi lagi seru. Nggak apa-apa nggak? Kamu kalau mau bobo juga nggak apa-apa kok. Berharap apa, Mat? Nice question. Berharap mimpi apa malam ini? Aku lagi berharap aku mimpi aku apa ya? Jujur belum kepikiran, tapi nggak apa-apa nanti aja.
lebih enak keeping the circle small. Tergantung orangnya. Ada orang yang social butterfly banget, dia pengen banget punya banyak teman tapi somehow tuh masih bisa maintain the friendship gitu lah. Jadi kayak sebenarnya tergantung sih. Kalau aku tipe yang aku pengen sebenarnya berteman sama banyak orang, tapi kayak pasti ada satu circle tuh yang kayak ujung-ujungnya tuh balik lagi ke mereka gitu loh. Inner circle bener banget. Jarang udah balikan. Kalau aku jadi kamu, aku bakal kayak chat dia sih, kayak deketin lagi, chat intens lagi. Menurut aku nanti seiring berjalannya waktu kayak dia pasti nyadar kayak ya udah kamu kasih perhatian aja ke dia, iya gak sih? Into something rare, her mother doesn't like that kind of dress. Gengsi nggak pencet dan bener banget. That's it, gengsi juga hal yang kayak consuming me gitu. Caranya gimana biar nggak gengsi? I don't know. Mungkin itu memang kayak itu adalah sifat natural beberapa manusia gitu. Ya udahlah. Tergantung kamu kamu sengotot itu atau enggak. Kalau misalnya sengotot itu ya udahlah. Menurut aku ya udahlah, gengsi itu bye dulu gitu. Tergantung. Belum mandi ya? Udah, orang udah mau bobo. Tapi kalian tuh pernah gak sih kayak, mungkin aku udah cerita di BM, mungkin ada beberapa yang udah lihat. Kalian tuh kalau misalnya nih ya bikin kayak creating some scenarios in your head, kayak berharap satu kejadian bisa terjadi beneran gitu. Kalian tuh pernah gak sih kayak gitu sebelum bobo, terus jadi kayak manifesting terus kebawa mimpi, terus pas mimpi tuh kayak rasa tuh nyata gitu, terus pas bangun tuh kayak sedih banget. Nih ya, ini sebenarnya aku bakal ceritain di sini. Sebenarnya aku malu banget cerita, tapi kayak aku pengen cerita gitu. Aku pernah mimpi, tapi ini di luar keinginan aku gitu. Ini kayak apa ya? Ini kayak terjadi unexpectedly. Ini kayak terjadi benar random banget dan tiba-tiba banget. Jangan judge aku. Jadi aku pernah mimpi pacaran sama orang yang aku tuh belum pernah ketemu dia siapa, dan aku nggak tahu dia siapa. Dan aku tuh jadi overthinking banget setiap harinya, kayak siapakah orang ini gitu. Apakah dia kelak jodohku di masa depan? Apakah aku belum pernah ketemu sama dia, makanya dia ketemuin di mimpi gitu, nggak tahu. Tapi kayak aku udah 2 kali mimpi kayak gini, tapi kayak jaraknya tuh agak jauh. Tapi aku tuh nggak tahu orang itu siapa, aku tuh nggak pernah ketemu dia sebelumnya. Dan aku tuh enggak sih, sekarang udah nggak mikirin sih. Tapi kayak kemarin tuh kayak ini siapa gitu. Aku tuh nggak pernah tahu nih orang tuh siapa, kenapa dia bisa tiba-tiba muncul di mimpi. Pernah nggak sih kalian mimpi sama orang tuh yang belum pernah kalian ketemuin, terus dulu jadi kayak pacar kalian di mimpi? Itu apa maksudnya ya? Aneh banget. Pernah ya? Kayak sebenarnya aku ada beberapa public figure atau artis, ada yang kayak orang yang sebenarnya tuh mirip sama orang yang di mimpi aku, tapi kayak bukan gitu. Apaan sih, bukan Ola, jamet. Nggak ada yang ngomongin Ola. Stop banget sumpah. Party pooper. Kayak aku tuh lupa mukanya kayak gimana, tapi dia pernah muncul, itu aneh banget.
Jangan marah-marah, kan bilang aku jangan marah-marah, tapi komen kayak gitu. Mau apa, mau aku pukul. Ada foto yang ya kan bilang guys, itu kan hanya di mimpi. Gimana caranya aku punya fotonya kalau misalnya hanya di mimpi? Oh, maksudnya artisnya nggak, itu rahasia dong, nanti kan jadi tahu deh. Nggak mirip apa Korea. Nggak, justru malah aku nggak sekarang ya. Aduh, ini bukannya pick me atau gimana ya, maaf banget kalau misalkan menganggap ini pick me. Tapi kan kalian tahu aku dulu suka banget sama NCT ya. Sekarang aku tuh udah biasa aja sumpah sama mereka. Aku kayak udah nggak yang kayak kayak udah kayak apa ya, kayak tipe ideal gue cowok Korea. Aku udah nggak kayak gitu lagi sumpah, I swear to God. Sebenarnya kalau boleh jujur, tipe ideal aku tuh orang Jawa. Kan tau Dikta penyanyi Dikta Wicaksono, iya kan, Dikta Wicaksono. Sebenarnya itu dia adalah tipe ideal aku. Aku pengen, itu adalah Jawa yang gue maksud. Ya jadi kan detail ya. Itu dia. Iya Mas Dikta. Tapi kenapa ya, kayak yang Cina maunya yang Jawa, yang Jawa tuh maunya carinya Cindo semua Cindo. Tapi yang Cindo maunya main Jawa. Kayak orang Jawa tuh kayak confusingly attractive gitu lah. Beberapa kayak tinggi, kulitnya sawo matang, pakai kacamata, senyumnya manis banget. Kayak itu tipe ideal gue banget. Aneh banget sumpah. Tapi ya nggak tahu kalau misalnya nanti jodoh gue ternyata, tapi menurut aku ngerasa jodoh aku kayak Cina juga deh. Kayak jodoh aku bakal tetap Cina juga. Kayak itu hanyalah ya udah, kayak apa ya, kayak ya udah kepengenannya doang gitu. Tapi kayak rasanya gue tetap takdirin namanya Cina gitu. Gue banget sih ini. Oke. Dijodohin gak sih? Ya pengennya sih enggak ya. Ya pengennya mah menemukan sendiri gitu. Tapi kan ya kalau misalnya nanti ternyata aku udah umur berapa, ternyata belum menemukannya, kalau emang tiba-tiba dijodohin, tapi kalau misalnya emang cocok ya kenapa enggak. Tapi kan masih lama ya, tolong, I'm still 18 bro. Masih kecil ya, tolong. Enggak sih, aku udah gede. Udah, siapa mau bobo? Aku udah bobo Atau kalian masih belum mau aku bobo? Itu kriteria gue banget. Tapi nama gue bukan Dikta. Ya namanya gak harus Dikta sih. Ya udah banyak yang bilang bobo. Oke, makasih ya kalian tetap, walaupun aku tahu pas kan masih tetap nonton kan, tapi kayak kalian biar aku nggak capek. Ih, gemes banget sih. Udah, aku kan pada cari pacar deh. Cari pacar guys. Ini adalah prime time kalian. Bye bye. Nanti kalau misalnya udah pacaran kabarin aku ya. Kenapa sih orang tuh disuruh cari pacar tuh udah gak mau kayak sekarang tuh pacaran tuh apa banget. Kemarin juga banyak yang di video suruh cari pacar. Lu kenapa gak cari pacar sih kalau misalnya ada orang lucu ya, kayak lu kenapa gak cari pacar ya, sekarang lu lucu. Bukan artinya aku suka sama Kak Dikta ya. Itu cuma tipe ideal aku ya. Bukan artinya aku suka sama Kak Dikta ya. Nanti nggak ketemu. Emangnya kalau pacaran, iya sih bener juga sih. Emangnya kalau pacaran nggak bisa ketemu aku lagi? Kan bisa kan. Aku kan hobi aja. Aku kayak ya udah idol kamu aja. Aku idola kamu.
Dikta belum nikah. Apa gaskan aja kali ya. Tapi Dikta Islam. Jadi kalau gitu ya deh, jangan nikah deh. Ya udah deh, bebas deh kalian mau nikah mau pacaran atau enggak, tapi yang penting jangan lupain aku ya. Jangan lupain aku ya. Manfaat pacaran ya tergantung orang-orang. Ada orang yang menemukan kebahagiaan dalam pacaran. Mungkin ada juga yang bisa, kalau misalnya kamu masih sekolah, bisa menemukan semangat semangat belajar atau kayak mau melakukan hal lain gitu. Udah pilih JC daripada pacaran. Oke, makasih ya. Sip. Kalau gitu kalau gitu aku ganti. Oke, lupakan apa yang tadi ngomongin. Yang ngapain cari pacar kalau ada Jessie? Bener, gak usah pacaran. Kalian nonton aku aja. Tuhan memberkati ya. Oke, alhamdulillah ya guys, kita hari ini showroomnya berjalan dengan lancar dan tidak nge-lag. Oke, kalau gitu kayaknya waktu kita tidur. Dan sebelum itu kita harus baca podium dulu. Oke, dari nomor 13 ada Ray, thank you Ray. Nomor 2 ada Kak Rifki. Nomor 11 ada Kak Hafiz. Nomor 10 ada Ryosa, arigato, oyasuminasai. Nomor 9 ada Excel. Nomor 8 ada siapa coba? Nomor 7 ada Hus. Nomor 6 ada Kak Bira. Nomor 5 ada Kak Arif. Nomor 4 ada Kak Glet. Nomor 3 ada Akil. Nomor 2 ada Piko. Dan nomor 1 ada Kerupuk Kulit. Terima kasih ya. Makasih juga buat gift-giftnya. Semoga kalian yang mau lanjut tidur, yang mau nunggu sampai sahur, semoga tidak kesepian ya. Nanti kita lanjut aja di WA. Geli banget, maaf banget, gak kayak gitu maksudnya. Tapi gitu. Apa sih, tapi gak gitu. Terima kasih ya, semoga aku bisa menemani malam kalian yang sunyi ini. Semoga kalian tidak mencari pacar dan tetap sama Jessie. Tapi kalau misalkan punya pacar juga gak apa-apa, tapi jangan lupa Jessie. Yang penting itu. Udah, bye-bye.